Kembalilah Rati. Hanya bimbingan seorang istri yang bisa mengeluarkan suami dari jalan yang salah. Apalagi ini bulan Ramadan, di mana kita dianjurkan untuk membuka hati kita saling memaafkan dan menghapuskan segala dendam yang pernah ada dalam hidup kita. Kalau kita berhasil melakukan itu, maka kita menjadi hambanya yang akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi saya masih bingung, Bu. Apa kamu sudah melakukan sholat istiqorah yang Ibu anjurkan? Belum, Bu. Kalau begitu, lakukanlah. Minta petunjuk kepadanya, agar kamu tidak salah menentukan keputusan. Baik, Bu. Nanti akan saya lakukan. Lilis, tega banget lu sama gua, Lilis. Lilis, lu tega, Lilis. Boski, sadar Boski. Kamu tabah. Dia memang belum jodoh kamu, Boski. Itu tuh akibatnya orang sombong, Mang Isro. Kualat dia sama Olive. Aduh, kamu jangan gitu dong. Dia kan lagi menderita, Liv. Ih, penderitaannya dibuat sendiri sih. Lagi pungguk merindukan bulan. Mana kesampean. Tapi ini kan semua gara-gara kamu, Liv. Coba kalau kamu terima dia nggak pakai syarat macam-macam, nggak mungkin dia bakal ngasih rilis. Itu kan Olive cuma ngetes ketabahan dia sampai di mana. Lah dia gagal ya udah. Tapi kamu masih mau kan sama dia kan? Dan Opik juga pasti mau balik lagi sama kamu. Berarti jadiin aja, Liv. Nah, sekarang kamu urusin dia ya. Ih, sorry ya Mang Isro. Sebagai perempuan, Olive merasa terhina. Olive udah gak mau lagi. Emangnya Olive perempuan apaan? Urus tuh sendiri. Duh, ini gimana urusannya sih? Kok jadi bolak-balik gini? Tadinya cowoknya yang mau, ceweknya nolak. Sekarang ceweknya mau, cowoknya nolak. Terus sekarang balik lagi, justru ceweknya yang nolak. Aduh, Eka jadi pusing. Jangan ambil Lilis. Lilis pacar gua. Lu langkain dulu mayat gua. Gua rela mati demi Lilis. Boski! Aduh, kayak gini. Opik
Boski sadar. Boski sadar ikan Isro. Boski bukan musuh kamu, tapi teman kamu, Boski. Lu kenapa dari sini, Sro? Ngapain lu megang-megang gua? Nah, baju gua kebuka. Lu nyari kesempatan dalam kesempitan ya? Ikan lagi jadi korup. Lu apain gua waktu gua pingsan? Boski, kamu tuh cuma ngigoin si Lilis diambil orang. Hah? Mana tuh orang yang ngambil pacar gua? Dia belum tahu. Dia udah nggak ada di sini, ya di rumahnya. Kamu tuh cuma mimpi, Boski, mimpi. Lilis diambil orang, Sro. Hati gua hancur, Sro. Hancur berkeping-keping, Sro. Kalau begini, gua mau mati aja, Sro. Jangan, mati bunuh itu dosa, Boski. Nggak boleh. Jangan, Boski, dosa. Aduh, jangan ya. Aduh, sadar, Boski ya, sadar ya. Sadar, Boski. Sadar dong, Boski. Salah. Oleh kamu jahat, Lim. Boski. Anak yatim, Sro. Boski, udah diam. Iya, Boski, diam. Aduh, Lim jahat kamu, Lim. Udah ya, udah. Udah ya, Lim ya. Udah, Boski. Jangan sakiti saya. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Jangan! Sarah. Sarah, tenang, Sarah. Sarah, tenang. Ini Andre, suami kamu. Sarah, tenang, sayang. Tenang ya. Kamu hanya mimpi, Sarah. Tenang, sayang. Saya takut, Re. Kenapa? Nugi akan datang. Nugi akan membunuh kita. Nggak mungkin dong, Sar. Tenang ya, nggak mungkin. Kamu kan tahu, dia sekarang sudah di penjara. Hah? Tenang. Tenang ya. Sekarang kita sholat tahajud. Kamu mau supaya kamu tenang? Hah? Ya? Kamu mau? Ya? Tenang ya. Ayo sayang. Tenang ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku.
enak badan dari semalam, aku mual terus. Masuk angin kamu, Nis? Mungkin aku ke belakang dulu ya, Rin. Kenapa sih, Nisa? Perutnya mual-mual, Mas. Katanya sih masuk angin. Masuk angin? Saya rasa sih bukan. Maksud Mas? Ya itu. Yang selalu kita harap-harapkan terjadi sama kamu. Hamil? Mungkin. Masa sih, Mas? Nis? Kamu nggak usah puasa dulu deh. Aku nggak apa-apa kok, Rin. Cuma sedikit masuk angin. Kita sahur yuk. Udah, aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak apa-apa? Ya udah, yuk. Lalu rencana kamu selanjutnya gimana, Nis? Aku akan mengorek keterangan tentang perusahaan Mas Andika yang mereka ambil alih. Apa mereka mau buka kartu? Saya rasa sih enggak. Karena kalau menceritakan kepada orang lain, itu sama saja mereka menggali lubang kuburan mereka sendiri. Karena itulah, Yu, aku berencana akan memasang alat penyadap di kantornya. Tapi mungkin sulit ya mencari alat seperti itu. Siapa bilang? Kita bisa kok. Kebetulan saya punya teman, namanya Emil. Dia ahli elektronik. Dia pernah membuat suatu alat penyadap suara yang cukup canggih. Kalau kamu mau, biar saya suruh Bambi untuk meminjamkannya. Lagi-lagi aku ngerepotin kamu. Lagi-lagi kamu bicara begitu. Udah deh, jangan terlalu persoalkan hal seperti itu. Kalau saya bisa, akan saya bantu sebisa saya. Kalau nggak bisa, ya saya diam aja. Jadi jangan terlalu dipersoalkan lagi. Saya nggak suka. Kan kamu dengan Karin sudah seperti saudara sendiri. Tuh, dengerin. Iya. Tapi, Nis, kalau alat itu sudah ada, gimana cara kamu masangnya, Nis? Saya akan secara diam-diam berkunjung ke kantornya. Dan akan memasang alat penyadap itu. Nisa, kamu nggak apa-apa? Maaf ya. Kalau memang Anissa benar-benar hamil, alangkah bahagianya dia, Mas. Kita harus terus berdoa, Karin. Saya yakin suatu saat nanti Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ya? Amin. Apakah ini petunjuk dari Allah? Yang aku harapkan itu. Maaf, Pak Martin. Saya tidak akan melepas saham saya.
Tapi saya berani memberikan harga yang bagus untuk saham Pak Wahyu itu. Lagi pula, untuk apa sih Pak Wahyu masih saja mempertahankan saham yang sudah bangkrut seperti Cakrawala? Pak Martin, jangan coba untuk mengelabui saya. Saya telah mendengar bahwa ada sindikasi perusahaan internasional yang akan mengambil alih perusahaan itu. Dan tentunya saham itu akan meningkat drastis. Saya akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Iya, memang. Tapi berapa sih kenaikannya? Saya berprediksi akan naik sekitar 500 poin. Berarti akan menjadi 1.500 per lembarnya. Kalau saya tawarkan harga yang sama seperti yang Pak Wahyu prediksikan, bagaimana? Maksud Pak Martin? Saya akan menawarkan 1.500 per lembar. Seperti yang Pak Wahyu prediksikan tadi. Bagaimana? Menarik. Jadi kita sepakat? Baik. Tapi saya mau dalam bentuk cash 15 miliar, tidak kurang serupiah pun. Tidak masalah. Saya akan suruh bagian keuangan saya untuk mentransfer ke rekening Bapak. Oke. Kalau begitu, besok sore sudah harus ada di rekening saya. Setelah itu baru akan saya serahkan sertifikat saham ini. Jika tidak, perjanjian kita batal. Deal. Sekarang saya permisi dulu. Selamat siang. Selamat siang. Senang berbisnis dengan Anda, Pak Martin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ada apa, Mas? Musang sudah terjebak dan tinggal ditangkap. Maksudnya? Dia mau bayar seharga itu, Mas? Iya. Dahsyat, kan? Saya benar-benar nggak nyangka kalau dia sebodoh itu, Mas. Itulah kalau orang terlalu percaya pada dukun. Nisa mana? Ke dokter tuh, Mas. Kondisinya makin payah aja. Dia muntah-muntah terus. Kok nggak kamu temenin? Nggak mau, Mas. Mas tahu sendiri kan, kalau Anissa sudah bilang tidak, berarti tidak. Ya udah, kalau begitu kamu beritahukan aja sama dia. Musang sudah terjebak dan tinggal ditangkap. Baik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Bagaimana, Bu? Selamat ya, Bu. Ibu positif hamil. Alhamdulillah. Loh, kenapa Ibu sedih? Saya tidak sedih, Bu. Saya gembira. Iya. Cuma berarti kandungan saya ini berusia 2 bulan ya, Bu? Dilihat dari terakhir saya mendapatkan menstruasi. Iya. Memang usia kehamilan itu terhitung mulai terakhir Ibu datang bulan. Tapi kok saya tidak tahu ya, Bu? Saya tidak merasakan apa-apa. Memang sering terjadi begitu. Apabila orang itu dalam keadaan terlalu banyak bekerja, terlalu keras bekerja lah ya, dan pikiran terganggu. Jadi lupa akan rutinitas datang bulannya.
Memang akhir-akhir ini saya sedang banyak sekali pikiran, Bu. Bu, kalau boleh saya sarankan ya, cobalah Ibu untuk tenang. Jangan terlalu banyak pikiran. Kalau Ibu stres, kasihan dong kandungan Ibu. Pertumbuhan janinnya akan terganggu. Saya akan usahakan, dokter. Ibu, sekarang saya kasih obat dan vitamin untuk menguatkan kandungan. Ya Allah. Apa Mas Andika mau mengakui kalau ini anaknya? Jadi yang ada pada Bapak saat ini hanya tinggal 14 miliar? Iya, Pak. Yang lain tuh kemana? Minggu lalu baru saya cek masih ada 18 miliar. Kita kan harus membayar beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo, Pak. Bahkan beberapa hari lagi cicilan kita pada bank juga sudah jatuh tempo. Jangan dibayarkan dulu. Saya perlu uang itu. Tapi, Pak... Saya hanya pinjam untuk beberapa hari. Pak Sarul. Iya, Pak. Bapak bisa usahakan untuk pinjam ke bank 1 miliar saja. Iya, bisa, Pak. Tapi butuh waktu beberapa hari. Ya sudah. Silakan Bapak keluar sana. Tapi ingat, yang 14 miliar tadi, jangan diganggu-ganggu lagi. Baik, Pak. Kamu coba telepon Pak Wahyu sekali lagi. Minta kebijaksanaan dia tentang yang 1 miliar itu. Kan saya sudah katakan, tidak kurang serupiah pun. Tapi Pak, saya mohon Pak, tolong diberi waktu untuk kekurangannya itu. Maaf Pak Martin, saya tidak bisa. Kalau Pak Martin tidak jadi juga tidak apa-apa. Karena kebetulan tadi juga saya dihubungi oleh seseorang yang berminat akan saham ini. Dan dia menawarkan harga yang lebih baik dari Pak Martin. Jadi kalau Pak Martin tidak jadi, ya akan saya operkan kepada dia kalau begitu. Jangan Pak, jangan. Oke, besok akan saya bayar semuanya tanpa kurang serupiah pun. Baik kalau begitu. Saya tunggu Pak Martin. Selamat siang. Sialan juga orang itu. Kemana kita harus pinjam uang 1 miliar dalam sehari, Dar? Kenapa kita tidak coba pinjam dari Pak Atmojo? Benar juga. Kenapa nggak dicoba? Rasanya aku belum siap dengan kehamilanku ini, Rin. Di samping banyak masalah yang belum selesai. Aku takut kalau Mas Andika nggak mau mengakui kehamilanku. Nis, kalau menurut aku, justru dengan tahu kamu hamil, hati Mas Andika akan mencair. Tapi Rin... Nis, yang namanya anak itu adalah anugerah dari Allah. Kita tidak bisa menolaknya. Dan kamu justru harus mensyukurinya, Nis. Aku bukannya tidak mensyukuri kehamilanku, Rin. Tapi aku takut kalau hubunganku sama Mas Andika akan tambah hancur. Berarti anak ini akan lahir tanpa memiliki seorang ayah. Nisa, kamu percayakan yang namanya anak itu bisa membawa mujizat? Dan kamu harus percaya bahwa insya Allah hal itu tidak akan terjadi, ya? Mudah-mudahan ya, Rin. Nah, sekarang senyum dong kamu. Kamu harus sambut kedatangan anak ini dengan puji syukur kepada Allah.
Oh ya, Nis. Tadi Mas Wahyu telepon. Dia bilang Musang sudah masuk dalam perangkap. Maksud kamu apa sih? Maksudnya Martin sudah ada sama dia dan udah berniat beli saham-saham itu, Nis. Berarti kita bisa melanjutkan rencana berikutnya dong. Iya. Dan kalau semua rencana kamu berjalan lancar, insya Allah sebelum Lebaran kita sudah bisa bongkar kejahatan mereka, Nis. Mudah-mudahan ya. Amin. Assalamualaikum. Bentar ya, Nis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Baby, ada apa, Bim? Saya ingin bertemu dengan Ibu Anissa, ada, Bu? Ada. Yuk, silakan masuk. Mari. Oh iya, ini kenalkan. Emil, yang Bapak sering ceritakan sebagai ahli elektronik itu. Emil. Saya sudah sering dengar namanya, tapi baru sekali ini ketemu orangnya. Yuk silakan masuk, Bu Anissa ada di dalam. Jadi bagaimana Pak Atmojo? Saat ini benar-benar saya tidak bisa membantu Pak Martin. Seperti yang Pak Martin tahu, lahan yang akan kita buka itu sedang dalam pembebasan. Jadi semua dana saya tersedot untuk itu. Lalu kemana saya harus mencarinya lagi? Kenapa Pak Martin tidak coba pinjam pada Ibu Tania? Bagaimana mungkin Pak Atmojo? Saya kan baru kenal sama dia. Itu gampang. Saya bisa atur. Saya akan lobby dia. Tak usah ibu repot-repot untuk memasangnya. Gampang itu. Tinggal ibu selipkan saja yang ini ke bagian yang sangat tersembunyi di ruangan kerja orang yang ingin ibu sadap itu. Nah, barang ini akan memancarkan gelombang ke alat prima ini. Nah, maka dari itu kita gampang memantau pembicaraan mereka itu dengan jelas. Kira-kira jangkauannya sampai berapa jauh ya, Bung Emil? Cuma 3 kilometernya. Wah, kalau begitu kita membutuhkan satu ruangan untuk tempat mengintai, bukan begitu? Iyalah pula, tapi ibu tak usah khawatir. Bisanya kita lakukan di dalam mobilku. Kebetulan, mobil aku biasanya dipakai untuk itu. Syukurlah kalau begitu. Tapi sekarang siapa yang mau mengintai? Terserah ibu lah pula. Bagaimana kalau Bung Emil saja ya? Gimana, Bem? Boleh-boleh saja. Asal cocok lah, Bu. Tenang, Bung. Itu semuanya bisa diatur. Yang penting Bung Emil mau janji kepada saya bahwa ini benar-benar misi rahasia. Jadi tolong dirahasiakan ya. Oh, jangan ibu khawatir. Proyek-proyek seperti ini, kesel itu. Aku biasanya melakukannya. Semua klienku itu permintaannya sama. Minta dirahasiakan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih sebelumnya ya, Bung. Lalu, headphone ini? Halo, Assalamualaikum. Pak Atmojo? Ada, Pak. Sebentar ya. Nis. Ya? Pak Atmojo. Sebentar ya, Pak Emil silakan duduk. Assalamualaikum. Ada apa Pak Atmojo?
Apa? Besok siang di kantor saya? Begini Pak, bagaimana kalau nanti saya telepon Bapak lagi untuk memastikannya bagaimana? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada apa, Nis? Martin, dia kekurangan uang untuk menutup saham milik Wahyu. Dan dia akan meminjam uang dari Tania. Berapa? 1 miliar. Ini satu-satunya jalan untuk membangun kepercayaan Martin kepada Tania. Tapi dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Tenang, Nis. Kita pakai uang Mas Wahyu. Ya? Enggak. Kalau dia nggak mau kasih gimana? Pasti. Soalnya ini kan uang buat bayar sahamnya Mas Wahyu. Jadi uangnya pasti kembali. Ini yang namanya sambil menyelam minum air, Nis. Kita dapat keuntungan sekaligus nangkap musang. Tapi kalau Martin gagal membeli saham milik Wahyu gimana? Itu namanya risiko, Nis. Tapi kita percaya aja feeling Mas Wahyu. Pasti transaksinya jadi. Sekarang kita telepon Mas Wahyu aja, kita pinjam uangnya, ya? Ya Allah, Boski. Malah bener nasib kami sih, Boski. Boski, kamu jangan sedih gitu dong, Boski. Kalau kamu sedih, Eka juga jadi ikut sedih kan, Boski? Rezeki, mati dan jodoh itu di tangan Tuhan, Boski. Jadi kamu harus tabah menghadapi cobaan ini. Karena di balik ini semua, pasti Allah punya kehendak lain. Bisa saja kamu kawin sama Lilis tapi tidak bisa membawa kebahagiaan. Malah nantinya kamu ribut terus. Jadi terimalah kenyataan ini dengan lapang dada, Boski. Anggap saja belum rezeki Lilis untuk ngedapetin kamu. Rugi loh dia, Boski. Karena kamu itu ganteng, jantan. Yang cocok jadi istri kamu sih pantasnya bintang film. Seperti Desi Ratnasari, Tamara Blenseski, Diani Tami, itu. Mau gue juga begitu. Tapi kan bintang film itu udah pada punya laki. Oh iya. Abis sama Anjasmara aja, Boski. Muka gile lo. Dia kan laki-laki. Sama gua. Emangnya gua setengah-setengah? Enak aja lo. Iya, Boski, sorry. Soalnya dia ganteng, jantan. Eka suka sih sama dia. Emang jodoh gua jauh kali, Sro. Padahal gua udah berangan-angan. Enak kali punya bini. Kalau malam gak kesepian, pagi ada yang bikinin kopi. Tapi cita-cita gue tinggal cita-cita, Sro. Lilis itu cewek yang nomor 21 yang gue taksir. Juga cewek yang nomor 21 yang nolak cinta gue, Sro. Oh, sabar, Boski. Pasti suatu saat akan datang jodoh kamu. Kapan? Gue kan udah upe. Wah, upe? Upe itu apaan? Usia pamungkas. Usia pamungkas? Gini aja, Boski. Gimana kalau kamu balik lagi aja sama si Olip? Kamu masih mau kan sama dia? Olip? Olip kan cewek yang nomor 20 yang gue taksir. Juga nomor 20 yang nolak cinta gue. Apa dia mau? Tenang aja, Boski. Pokoknya semua ini serahin aja sama Eke, pasti beres. Yang bener. Oke dong, pasti beres. Oke dah. Daripada kagak,
Balik bakul dah. Gitu dong. Kenapa enggak lu aja yang jadi cewek, Sro? Gua kan dapetnya gampang. Jadi gua nggak susah-susah naksir lu. Aja. Selamat siang, Din. Pak Andika, apa kabar? Baik. Ada apa, Pak? Saya mau ketemu Bapak, ada. Wah, baru saja keluar. Sama siapa? Pak Martin dan Pak Abdar. Martin? Abdar? Iya. Mereka mau ke kantornya Bu Tania. Tania. Oh, yang waktu itu menelpon Pak Mojo dan berniat untuk ikutan proyek baru itu kan? Iya. Siapa sih Ibu Tania itu? Rasanya kok saya baru dengar. Saya juga baru, Pak. Katanya dia lama di luar negeri dan baru sekarang dia kembali ke Indonesia. Saya bisa minta alamat kantornya, Din. Soalnya saya ada perlu penting dengan Pak Mojo yang harus diselesaikan siang ini juga. Bapak mau ke sana? Iya. Soalnya kalau nggak selesai siang ini, wah, bisa gawat urusannya. Oke, sebentar ya saya carikan, Pak. Tania. Saya janji hanya dalam beberapa hari, Bu. Paling lama seminggu saya akan kembalikan. Berikut bunganya. Don't worry, Pak Martin. Saya tidak pernah mempermasalahkan masalah waktunya. Cuma seperti Anda ketahui, setiap pinjaman tidak akan diberikan begitu saja. Bukankah begitu? Maksud Ibu? Saya butuh jaminan. Oh, itu. Nggak masalah. Saya bisa sediakan jaminan itu. Bagaimana kalau sebuah rumah? Boleh, asal harganya di atas pinjaman. Oh, pasti, Bu. Harga rumah ini di pasaran sekitar 5 miliar. Oke, kalau begitu saya bisa catat alamatnya. Di Jalan Radio nomor 6, Cipedak, Ciganjur. Di dekat rumah Gus Dur, presiden kita sekarang. Astagfirullahaladzim. Itu kan rumah saya. Benar-benar keterlaluan mereka. Bagaimana, Bu? Oke. Lalu kapan uang itu bisa keluar? Saya rasa besok bisa. Besok bisa. Tapi saya butuh waktu untuk mensurvei lokasi rumahnya sebelum kita menandatangani perjanjian. Bagaimana? Setuju, Bu. Oke, we make a deal. Terima kasih, Bu. Kembali. Terima kasih, Pak Mojo. Thank you. Ibu tahu daerahnya kan? Ya, Jalan Radio, Cipedak, Ciganjur, Jagakarsa, bukan? Iya. Tapi bagaimana kalau nanti pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan di kantor Pak Martin saja? Kenapa? Ya, sebagaimana orang yang mau meminjamkan uang, dia akan harus mensurvei dulu untuk melihat kebonafitan orang yang akan dipinjamkan uang. Ternyata Bu Tania benar-benar seorang profesional sejati. Thank you. Okay, this is the way. Yeah.
Oke, Ibu Tania. Saya tunggu kedatangan Ibu di rumah itu besok. Baik, dan tolong jangan lupa semua surat-surat pentingnya. Iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak Atmojo. Sepertinya saya kenal. Dia mirip Anissa. Jangan-jangan Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dan maaf kalau ibunya gagal mendadak ya. Enggak apa-apa, Bu. Kami senang bisa membantu Ibu. Syukur alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membalas budi baik kalian semuanya. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih. Bem, kita bicara di dalam. Saya heran, buat apa sih Bu Anissa nyamar sebagai Tania? Mau apa sih sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya sih mereka ada bisnis serius. Ternyata benar dugaan saya. Jadi begini, Bem. Saat besok kita datangi kantornya, kita pasang alat penyadapnya. Saya akan berusaha untuk mengambil alih perhatian mereka. Dan kamu yang pasang alatnya, bagaimana? Baik, Bu. Oke. Terus, ya Allah. Kenapa, Bu? Bu. Ya Allah. Tidak, saya pusing sekali. Ya Allah. Ya Allah.
Thank you.